Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Maulana Hakim. Di sini saya akan mewakili kelompok 5, akan membahas mengenai metode Hopfeld dari kelas S8A. Adapun agenda yang akan dibahas yang pertama yaitu mengenai penjelasan dari jaringan Hopfeld itu sendiri. Yang kedua yaitu fungsi aktivasi Hopfeld itu sendiri. Yang ketiga mengenai arsitektur jaringan Hopfeld. Dan yang terakhir yaitu studi kasus pengujian Hopfeld. Yang pertama mengenai jaringan Hopfeld, yaitu jaringan saraf tiruan yang terhubung penuh, bahwa setiap unit terhubung dengan setiap unit lainnya, namun tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Jaringan ini memiliki bobot-bobot simetris. Secara matematik, hal ini memenuhi Wij sama dengan Wji untuk I tidak sama dengan J, dan Wij sama dengan 0 untuk I sama dengan J, dan tidak memiliki koneksi ke diri sendiri atau tidak ada Wi, I. Jaringan Hopfeld ini pertama kali diperkenalkan oleh John Hopfeld pada tahun 1982. Jaringan Hopfeld dikatakan sampai pada batas maksimum atau berhasil mengenali pola ketika sebuah pola tertentu stabil dipanggil berulang kali. Batas literasi biasanya cukup satu kali siklus setelah pola tertentu dipanggil secara stabil. Fungsi aktivasi Hopfeld. Fungsinya yaitu energi Lyapunov, atau yaitu sebuah fungsi yang terbatas dan menurun untuk mendapatkan kestabilan pada aktivasinya. Untuk arsitektur jaringan Hopfeld. Adapun untuk arsitektur jaringan Hopfeld, ya, di sini seperti gambar 2.13 ini adalah salah satu arsitektur jaringan Hopfeld. Ya, di mana di sini ada X1, X2, X3, X4, X5, X6 yang saling terhubung dengan W, ya, dengan keterangan N1 sampai dengan N6, yaitu neuron pada jaringan. Wij yaitu bobot yang menghubungkan antara neuron, di mana Wij sama dengan Wji. Algoritmanya. Algoritma jaringan Hopfeld diskrit. Ya. Yang pertama yaitu inisialisasi metrik bobot W. Masukkan vektor input, lalu inisialisasi vektor input sebagai berikut. Outfact sama dengan infect. Mulai dari counter I sama dengan 1. Ketika infektor tidak sama dengan outfact, lakukan langkah-langkah 4 sampai 7, ya. Dengan ketentuan jika I sudah mencapai nilai maksimum, I akan merasat ke 1 untuk melanjutkan siklus. Lalu hitung nilai sama dengan dot product infect kolom dari W. Hitung outfact sama dengan F nilai, di mana F adalah fungsi ambang untuk pola input biner. Sebagai berikut. Di mana untuk pola input bipolarnya, ya, bisa dapat dilihat. Untuk selanjutnya yaitu kita update input jaringan dengan komponen outfact. I sama dengan I tambah 1. Oke, itu mengenai arsitektur jaringan saraf Hopfeld. Untuk yang berikutnya, ya, kita akan membahas mengenai hasil pengujian jaringan Hopfeld
menggunakan nilai threshold. Hasil pengujiannya di sini saya mengambil sampel daun ya, dimana untuk surukan 1 ya dengan targetnya, dengan binernya ya nilai thresholdnya 99, dengan outputnya ya hasilnya surukan. Waktu yang dibutuhkan yaitu seperti yang ada di sini, yaitu ya 2.05559 detik ya. Untuk pegagan ya, untuk targetnya ya, kita masukkan seperti ini. Lalu untuk nilai thresholdnya 102, outputnya yang dihasilkan ya adalah seperti ini dengan hasil pegagan, dan jumlah waktunya ya, itu lebih besar dari jumlah waktu yang surukan 2.24789 detik ya. Untuk yang ketiga yaitu daun asam dengan input dan hasilnya ya. Dan untuk waktunya begitupun dengan ajeran, kumis kucing, orang aring. Dari tabel di atas dapat diketahui juga jika nilai threshold pada saat pelatihan sama dengan pengujian akan menghasilkan hasil 100%. Sama karena nilai threshold sangat berpengaruh pada proses reduksi, di mana data hasil reduksi merupakan inputan bagi jaringan. Jadi, baik pada metode backpropagation maupun Hopwell akan menghasilkan 100% sama ketika data yang diuji sesuai dengan data yang dilatih. Kemudian selanjutnya akan ditampilkan tabel yang memperlihatkan kecepatan ya. Oke. Itu mungkin tidak perlu ya. Jadi seperti ini ya untuk studi kasusnya pada pengujian metode Hopwell. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.